Oh, Curahan saya untuk Bapak Presiden Republik ya Indonesia. Widya, Sebelum berakhirnya nyawa saya di dunia ini, astagfirullah. karena banyaknya tekanan intimidasi. Ya, Pak. Pak Jokowi harus dengar ini. Saya harap Bapak Presiden dan Kapolri membenahi undang-undang pasal-pasal tentang hukum di negara ini. Itu satu. Tegakkanlah Pancasila itu dengan kokoh, dengan teguh, Pak. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila pejabat-pejabat itu, para hukum itu memiliki Tuhan, saya harap mereka punya Tuhan, karena sumpah mereka itu mengatasnamakan Allah. Allah itu tidak bisa dibohongi. Allah itu tidak bisa dibohongi. Kedua, jangan di atas uang. Sumpahnya, seorang para pejabat, para penegak hukum itu di atas uang. Saya butuh keadilan di negara ini. Hukum itu seakan-akan menyayat saya saat ini. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradil. Berikan keadilan pada manusia-manusia yang ada di Indonesia ini. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya diturunkan Allah ke bumi ini. Rasa manusiawi, rasa toleransi, beradab sesama agama, itu keinginan saya. Ketiga, karena drama-drama kalian lah, Indonesia jadi terpecah belah. Betul. Yang dulunya saya mendukung Bapak Jokowi, akhirnya saya jadi pembenci Bapak Jokowi. Karena yang bencinya saya bukan karena Bapak Jokowi, tapi Bapak Jokowi dikelilingi orang-orang mafia saat ini. Ketiga, empat, katanya merakyat, tapi rakyat semuanya ditindas. Tuh. Katanya merakyat, tapi undang-undang diperbaiki hanya menguntungkan semua pejabat yang mengatasnamakan wakil rakyat. Undang-undang hanya berlaku buat orang yang berduit saja, tidak punya Tuhan. Mereka bersumpah di atas jabatan yang mengatasnamakan Allah, tapi mereka tidak takut dengan Allah, itu murka mereka semua. Kelima, saya butuh keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara kita, Bapak, banyak yang tidak terungkap pembunuhannya. Banyak yang tidak terungkap korupsinya. Di mana letak keadilan itu, Pak? Tolong, Pak Presiden. Tolong, Bapak Kapolri. Saya manusia biasa. Saya manusia biasa, bukan keturunan para konglomerat. Tapi saya butuh keadilan. Terutama orang-orang yang udah dijadikan tersangka yang tidak bersalah. Arwah Pina tetap menghantui mereka. Jangan gengsi. Saya butuh keadilan di negara ini, Pak. Tolong, dengan logonya negara kita ini memiliki Pancasila. Berpegangan teguh, berpegangan erat. Janganlah dipecah belah karena undang-undang kalian. Ya. Pertama, yaitu masalah kasus demi kasus. Tidak ada yang terselesaikan dengan murni. Semuanya direkayasa. Saya harap arwah ibu saya di sana, uyut saya di sana, seorang pejuang dulunya, semoga bisa membukakan ini semua melalui saya. Mudah-mudahan kalian semua paham apa yang saya inginkan. Doa saya hari ini, pagi ini, agar terkuat segera, agar selesai. Setelah ini kita masih akan menghadapi selesainya yang namanya hukum ini. Jika ini terkuat, masih akan berhamburan darah di negara kita ini. Masih akan berhamburan darah. Pembunuhan yang akan dilakukan bagi saksi-saksi yang benar. Mengerikan sekali, Allah. Pembunuhan yang akan dilakukan apabila saksi-saksi orang yang jujur ini membuka siapa dalang dari ini semua. Berawal dari mana. Pembunuhan makin banyak. Aduh, Tolong bahaya. Bapak Presiden, Bapak Kapolri, benahilah hukum. Kuatkan rakyat-rakyat yang memberikan jalan penelusuran. Itu penuh perlindungan, Pak. Bukan berdasarkan uang. Itu salah satunya. Semoga Bapak Presiden menyimak akhir kata dari saya ini. Ya, saya bukan takut. Setelah ini terbongkar, masih akan ada banyak pembunuhan buat orang-orang yang menjadi saksi sebagai kejujuran. Ya,
Orang-orang yang mengintimidasi saya itu akan semakin kejam. Lebih kejam dari ucapan mereka ini, Pak. Itu yang saya lihat. Semoga Bapak Presiden sehat, Bapak Kapolri sehat, bisa menyimak konten saya ini yang terakhir. Bicara tentang hukum. Apabila kelak saya diintimidasi, diculik orang, dibunuh orang, apakah Bapak tetap berpangku tangan? Dia. Tapi insya Allah, Allah akan membalas itu semua. Allah akan membalas itu semua segera. Saya tidak pernah takut mati. Nyawa saya hanya pada Allah. Ketika saya esok dijemputnya, saya ingin Indonesia ini berlaku adil. Arwah saya tetap akan bicara melalui siapapun itu suatu saat. Terima kasih. Oh, jadi Mbak Widya lagi dipantau ya sama satu keluarga. Oh, lagi dipantau ya Mbak. Siapa pengacara backingannya? Kalau kami se-Indonesia lagi mantau keluargamu Mbak, se-Indonesia. Ingat ya, kalau ada apa-apa sama Mbak Widya, kami akan demo ke rumah kamu Mbak. Betul tuh, betul Mbak. Jangankan ke rumah kamu, kami akan Harus demo melindungi ke orang yang baik, yang orang yang jujur. Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kami tidak takut Mbak ya. Awas ya, kalau ada apa-apa sama Mbak Widya, kami akan demo besar-besaran. Awas ya Mbak, jangan macam-macam kamu ya. Jangan macam-macam ya. Kalau kamu lagi mantau Mbak Widya, kalau kami lagi mantau dirimu sekeluarga, kapan kamu ditangkap gitu. Oke? Saranio. Guys, assalamualaikum ya. Ini yang dibahas Ibu Widya ada ya kan. Dia berani speak up ke media sosial ya kan. Nah, kenapa dia berani? Karena dia punya data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pertanyaannya sama kita-kita neti ya kan. Keberanian dia itu loh, speak up itu, Bunda salut lihat dia itu. Karena yang dia lawan itu para jenderal dan pejabat-pejabat negara. Seorang ibu-ibu, disitulah Bunda lihat salutnya. Pasti kalian juga gitu ya kan neti kan. Kita aja ngomong kayak gitu udah getar-ketir ya kan. Tapi dia beraninya itu aku salut ya kan. Kalau pula orang Batak dibikinnya ya kan. Nah, itulah aku salutnya lihat ibu ini sebiji ini. Jadi gitu aja. Kita bermedia sosial makin pintar, bukan makin on. Betul. Nah itulah gunanya media sosial ini. Salam waras. Yap, mirisnya di negeri yang tercinta ini, begitu bobroknya hukum, ketika ada orang yang jujur ingin memberikan fakta-fakta terkait dengan kasus-kasus yang dipenuhi dengan drama-drama yang dilakukan oleh mafia, yang dilakukan oleh penegak hukum yang saya kira ingin menutupi apa yang menjadi kejahatan-kejahatannya, dan siapapun yang ingin membongkar apa yang menjadi kejahatan yang dilakukan oleh para penegak hukum ini, oknum ini, maka akan terancam seperti apa yang dirasakan oleh Nyai Widya. Dipenuhi dengan intimidasi dan diancam untuk dibunuh. Saya kira apa yang ada di video tadi wajib untuk disaksikan oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Lihatlah rakyatmu yang hanya mengharapkan keadilan di negeri ini, bagaimana agar hukum bisa berlaku dengan adil sesuai dengan apa yang disematkan oleh negara ini sebagai negara hukum. Tetapi mereka-mereka yang berada di jajaran penegak hukum memanfaatkan hukum dengan cara yang salah, memanfaatkan hukum dengan kepentingan pribadinya, sehingga mengorbankan orang lain, seperti apa yang terjadi pada kasus Pina. Orang lain yang dijadikan korban, orang yang tidak tahu apa-apa dijadikan korban. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga video yang bermanfaat bagi sahabat-sahabat. Dan untuk Nyai Widya, tetap semangat, jangan putus asa. Saya yakin Nyai Widya akan baik-baik saja dan tidak ada yang bisa menyentuh Mbak Widya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.